Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-hukmur rabi'. Tafsir Ahkam juz 1 halaman 388. Ala man tajibud diyatu, atas siapakah tajibu wajib apa adiyatu diyat denda 100 unta fil qadlil khata' dalam kasus pembunuhan tidak sengaja. Sing wajib bayar si pembunuh apa keluarga besar? Keluarga besar namanya aqilah. Ittafaqal fuqaha, telah bersepakat para ahli fikih. Iku rodok depnorin, ben gak mbuak suarane. Ittafaqa, telah bersepakat al fuqaha, para ahli fikih, ala anna diyata, bahwa diat 100 unta kasus pembunuhan gak sengaja iku ala aqilatil qatil, ditanggung atas keluarga besar si pembunuh. Tahammala, mereka menanggung hadiat itu anhu atas nama si qatil ala tariqil muasat, dengan cara urunan saling membantu. Wa talzamul aqilata, dan diat itu wajib kepada keluarga besar qatil, sanak famili misanan minduan, fi salasi sinin, dalam waktu 3 tahun. Kulla sanatin thuluthuha, setiap tahun sepertiganya, 33 unta per tahun. Wal aqilatu hum asabatuh, aqilah itu adalah mereka yang menjadi asabahnya, kerabatnya, yakni qarabatuhu min jihatil ab, kerabat seseorang dari jalur bapak, itu namanya asabah, aqilah. Ikut membayar diyat. Qala fil mughni wala na'lamu baina ahlil ilmi, kami tidak melihat di antara para ulama yang berilmu khilafan, adanya perbedaan pendapat fi anna diyatal khata', bahwa denda pembunuhan tersalah alal aqilah ditanggung atas keluarga besar, kerabatnya. Jadi semua ulama pendapatnya begitu. Wa qala Ibnu Katsir wa hadhihi diyatu innama tajibu ala aqilatil aqil. Diyat 100 unta ini wajib hanyalah atas keluarga besar si pembunuh. La fi malihi, bukan diambil dari hartanya si pembunuh. Qala Syafi'i, lam a'lan mukhalifan, saya tidak pernah melihat orang yang berbeda. Artinya semuanya pendapatnya sama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada biddiyati 'alal aqilah, bahwa Rasul memutuskan hukum diat ditanggung keluarga besar, ditanggung kerabat. Wa hadzal ladzi asyara ilaihi rahimahullah, inilah yang dikode diisyaratkan oleh Imam Syafi'i
rahimahullah, qad sabata fi ghairi ma haditsin, benar-benar telah sahih akurat, bukan hanya di dalam satu hadis. Artinya banyak hadis tentang bahwa yang nanggung itu aqilah, bukan ditanggung sendiri. Famin dzalika ma sabata fis sahihain. Di antara hadis-hadis itu adalah hadis yang telah sahih riwayatnya di dalam Sahih Bukhari Muslim. An Abi Hurairah qala, iqtatalat saling membunuh imra'atani dua perempuan min Hudzail dari suku Hudzail. Faramat ihdahumal ukhra, salah satu dari dua perempuan itu melempar perempuan yang lain bi hajarin dengan batu. Faqatalatha wa ma fi batniha, lalu dia membunuh perempuan yang lain itu dan sekaligus janin yang ada di dalam perutnya. Fakhtasamu, kemudian mereka berperkara, saling mengadu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqadha, lalu Rasul memutuskan anna diyata janiniha ghurrah, bahwa denda karena membunuh janinnya itu memerdekakan budak, atau namanya ghurrah, abdun budak laki-laki, au amatun atau budak perempuan. Wa qadha bi diyatil mar'ah ala aqilatihi, dan Nabi memutuskan denda si membunuh perempuan tadi ala aqilatiha, dibebankan atas keluarga besar, kerabat dari jalur bapak. Tambih, fa in qila, jika ada orang bertanya, kaifa yajnil jani wa tu'khadhu aqilatuhu, bagaimana mungkin seorang melakukan kejahatan wa tu'khadhu, sementara ditindak, dihukum juga aqilatuhu, keluarga besarnya, bijari roti, karena kejahatan jani itu. Kok bisa yang melakukan keluarga besar semua nanggung? Wallahu ta'ala yaqul, sedang Allah berfirman, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, bahwa orang itu nanggung amalnya sendiri-sendiri. Nah, ini kok keluarga besar yang suruh bayar ini? Fal jawab anna hadza laisa min babi tahmilir rajul wizra ghairih, bahwa konteks ini tidak masuk kategori, tidak masuk dalam bab membebani orang dengan dosa orang lain, tidak termasuk itu. Li'anna diyata 'alal qatil, karena sesungguhnya denda diat itu bagi si pembunuh. Wa tahmilul aqilati iyyaha, sedangkan membebani keluarga besar membayar diat adalah min babil muawanah, masuk kategori konteks tolong menolong, urunan. Wal muasat, sama tolong menolong lahu kepada si qatil. Wa qad kana hadza ma'rufan 'indal Arab, dan tradisi digotong bareng-bareng itu sudah dikenal sejak dulu di kalangan orang Arab. Orang Arab enggak mempermasalahkan digotong bareng-bareng.
Kenapa ketika itu diadopsi menjadi ajaran Islam lalu kamu permasalahkan? Harusnya kalau itu kau anggap salah, tradisi orang Arab dari dulu, nanggung bersama itu juga kamu salahkan. Ya, zaman sukanya hanya menyalahkan Islam sih. Enggak menyalahkan tradisi sebelum Islam. Nabi Muhammad nikah sekian kau kritik enggak karu-karuan. Tapi kamu pengagum Daud, pengagum Sulaiman, lah Daud rabi piro. Ya, kamu mengagung-agungkan Ibrahim, Ibrahim rabi piro, minimal Hajar dan Saroh. Nah, kayak begitu loh. Jadi memang sukanya itu hanya ngeritik Muhammad, enggak ngeritik nabi-nabi yang sebelumnya. Enggak fair, orang barat ini enggak fair. Tradisi tolong-menolong itu sudah dikenal bagi orang Arab. Wa kanu ya'uddunahu, dan adalah orang-orang Arab menganggapnya min makarimil akhlak. Tolong-menolong, bareng-bareng bayar diat, itu mereka menganggapnya termasuk akhlak yang mulia. Dari dulu gitu. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bu'itsa liyutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sudah mulia itu agar lebih mulia lagi. Wal muawanatu wal muasatu wat tanasuru wa tahammulul magharim kullu hadha mimma yuqawwi al-ulfah. Yang namanya tolong-menolong, saling membantu, sama-sama saling menolong dan memikul beban, dipikul bersama, menanggung beban ditanggung bersama. Semuanya ini Mas, termasuk hal-hal yang bisa memperkuat persatuan, memperkuat keakraban, ya. Wa yazidu fil mahabbah, dan akan meningkatkan mahabbah, saling mencintai. Falidzalika aqarrahul Islam. Oleh karena itulah Islam mengakuinya. Islam mengadopsinya. Paham ya? Al-hukmul khamis. Kam huwa miqdarud diyati fil amdi wal khata'. Berapa jumlah denda dalam kasus pembunuhan sengaja wal khata', dan kasus pembunuhan yang tidak sengaja, tersalah. Ittafaqal ulama ala anna diyata fil khata' tajibu alal aqilah. Ulama telah bersepakat bahwa diyat dalam kasus pembunuhan enggak sengaja itu wajib dibebankan pada keluarga besar dari jalur bapak. Wahiyya mi'atun minal ibil, yaitu 100 unta. Tu'khadu diambil nujuman dengan mengangsur, mencicil ala salasi sinin selama 3 tahun. Ojo dimaknai lintang ya. Diambil sebagai bintang 3 tahun, ngawur ya kon. Bahasa Arab maknane macam-macam ya. Ono an-najmu maknane cicilan, angsuran, ono maknane bintang. Ya. Kadang ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu akhmasan, dan diyat khata' itu wajib dibagi 5. Berarti 100 dibagi 5, 20. Jumlah untanya itu ya. 5 karena hadis rawahu yang telah meriwayatkannya Sopo Ibnu Mas'ud qala
Qala Rasul qada telah memutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi diyatil khata' dalam kasus denda pembunuhan enggak sengaja. Isrina binta Makhad, 20 unta bintu Makhad, umur 2 tahun. Wa isrina bani Makhad, 20 bani Makhad zukuron jantan. 2 tahunan betina, 2 tahunan jantan masing-masing 20. Wa isrina binta Labun, dan 20 lagi bintu Labun, umur 3 tahun, betina. Wajar dimaknai perempuan ya. Betina, itu loh membahasakannya. Itu sama maknai ning, ngawur. Wa isrina jaza'ah, dan 20 unta jaza'ah yang sudah poel umur 5 tahun. Wa isrina hiqqah, dan 20 hiqqah umur 4 tahun. Wa amma diyatu shibhil amdi fahiya musallatsah. Adapun denda pembunuhan shibhul amdi semi sengaja, maka dendanya itu dibagi 3. Kalau yang ringan dibagi 5, yang berat dibagi 3. Arba'una khalifah, 40 unta ning khalifah. Unta hamil kok hamil, unta bunting jumlahnya 40. Sulit nyari 40 hamil kok hamil, bunting semua. Wa thalathuna hiqqah, dan 30 lagi unta hiqqah umur 4 tahun. Wa thalathuna jaza'ah, dan 30 lagi unta sudah powel umur 5 tahun. Wa tajibu alal aqilah aidan. Diyatnya shibhul amdi ini juga wajib atas keluarga besar dari jalur bapak. Wa amma diyatul amdi, adapun denda unta kasus pembunuhan sengaja tidak dituntut kisos karena dimaafkan. Famastuliha alaihi, maka ya apa yang disepakati, apa yang telah damai, kan itu kasus pemaafan. Niki dendane piro Mas? Berdasarkan hasil omong-omongan apa namanya? Negosiasi. Ya berdasarkan hasil kesepakatan negosiasi. Itu inda Abi Hanifah wa Malik alal masyhur min qaulih. Itu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menurut qaul yang masyhur dari qaulnya Imam Malik. Wa amma inda Syafi'i fa kadiyati shibhil amdi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i diyat sengaja tapi dimaafkan, maka seperti diyat shibhul amdi, semi sengaja. Ini fa maka ka seperti diyati. Ya, kalau enggak itu fakudyah. Kudyah itu pisau. Ya. Aja diwaca kudyah. Itu fa kadiyati. Maka seperti diyat. Watajibu, dan diat pembunuhan sengaja wajib fi malil qatil. Nah, diambil dari harta si pembunuh, cek kapok. Ya, kalau dirupiahkan taruhlah satu unta 15 juta, 100 unta 1,5 miliar, utang bank. Atau dibayar negara
Baru dia di penjara suruh kerja entah berapa tahun sampai menghasilkan 1,5 miliar ben kapok. Cek caro jong. Qala al-Qurtubi ajma'al ulama ala anna al-aqilata la tuhammalu diyatal amdi. Ulama telah bersepakat bahwa keluarga besar tidak disuruh menanggung diat pembunuhan yang sengaja. Wa annaha fi malil jani, dan bahwa diat pembunuhan sengaja diambil dari harta si pembunuh, si pelaku kejahatan itu. Qala Ibnul Jauzi wa diyatu lin nafsi sittatu abdalin. Diat nyawa, diat karena membunuh, itu kalau pakai kompensasi duit, ada 6 macam kompensasi. Minadz zahab 1.000 dinar. Kalau dari emas 1.000 dinar. 20 dinar itu 1 nisab. 1 nisab itu sekitar 92 gram. Sekarang emas harganya 1 juta, kadang lebih sedikit. Taruhlah 1 juta kurang sedikit. 1 nisab itu 90 juta. 92 gram taruhlah harganya 90 juta. 1 nisab itu 20 dinar. Kalau 100 dinar 5 nisab. Berarti 450 juta. Itu lagi 100 dinar. Terus 1.000 dinar kali 10 berarti 4,5 miliar. Sebegitu itu harganya. Berarti yang tak hargai 1,5 miliar itu kemurahan ya. Ya. Kayak begitu mahalnya. Ben kapok. Mbak-mbak Madura kalau nikah dengan yang luar Madura saja. Biar enggak dihantui carok ya. Moga-moga dapat orang Sumatera gitu loh. Sumatera banyak yang ganteng-ganteng loh ya. Pak Lurah itu Sumatera. Wa minal warik, sedangkan dari perak atau fiddah, bacanya warik. Kalau warok kertas ya. 12 alfa dirham. 12.000 dirham. Piro iku mas? Wa minal ibil mi'ah. Kalau dari unta 100. Wa minal baqar mi'ata baqarah. Kalau dibayar dari sapi 200 sapi. Gedenya separuh unta. Sapi Madura lah ya. Kalau sapi limusin ya bisa-bisa lebih besar sapi limusin ya daripada unta. Wa minal ghanam alfa syatin. Dan dari kambing 2.000 kambing. Harganya diat itu. Piro iku mas? Piro iku mas? Wa fil hulal, dan dibayar dengan perhiasan. Kami enggak tahu dulu perhiasan itu berapa gram. Mi'ata hullah. Niki baju hias ya. Baju yang api-api itu loh. Itu 200 potong baju hias. Fahadihi diatul zakaril hurril muslim. Inilah diat membunuh laki-laki merdeka yang muslim. Wa diatul hurratil muslimah, sedangkan diat membunuh wanita merdeka yang muslimah, wanita bukan laki-laki, alan nisfi min dalik, separuh dari diat membunuh laki-laki. Wa hadza
qawlu jumhuril fuqaha. Apa tadi? Kurs ya. Kurs perbandingan kayak begitu tadi. Kurs itu fatwanya mayoritas para ahli fikih. Wa wafaqahum Abu Hanifah fi dzalik. Dan Imam Abu Hanifah juga menyetujui hal itu. Illa annahu qala fil fiddah. Hanya saja Imam Abu Hanifah berfatwa tentang harga perak bukan 12.000 dirham, tapi cukup 10.000 dirham. Harganya segitu. Kalau emas 1.000 dinar, kalau perak 10.000 dirham. Berarti dulu harganya itu perak itu sepersepuluhnya di dinar. Ya, makanya kalau dinar 1.000, kalau dirham 10.000. 1/10. La tazid, enggak boleh lebih. Al-hukmus sadis. Hal lil qatili amdan taubatun? Hal apakah taubatun, ada taubat lil qatili bagi si pembunuh yang membunuhnya amdan dengan sengaja. Kalau Quran, neraka jahanam selamanya. Tapi katanya ulama, selama itu untuk nakut-nakutin aja. Untuk mubalaghah, hiperbola. Pokoknya suwe ngono lho. Jenenge suwe banget, koyok-koyok selamanya. Hiperbola. Orang di Quran bahasa Arab itu suka hiperbola. Menceritakan sesuatu dibesarkan itu, didramatisir. Suka begitu emang orang Arab itu. Orang istrinya berdandan cantik aja, langsung, apa mas? Silau. Matahari di siang hari pun saya nggak pernah silau. Baru kali ini aku silau. Itu namanya dibesar-besarkan. Sukanya Wildan itu begitu. Pagi-pagi jam 9 nanya, Dek, hari ini kok redup ya, matahari enggak keluar. Udah jam segini 10, masih redup. Tahu Dek? Betul ngeretos mas. Kalau saya tahu. Kenapa? Karena kau berdandan terlalu cantik. Matahari pun tersipu malu untuk muncul. Muniki yo penting lo kalimat ngene Wildan. Tanggal tuwek ran duwe dhuwit ya digombali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaba ba'dul ulama ila annal qatilal mu'mina amdan qatilal mu'mini amdan la taubatalah. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang membunuh mukmin lain dengan sengaja maka tiada taubat baginya. Wa hadza qaul Ibnu Abbas, ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rawal Bukhari an Sa'id bin Jubair. Jambira. Mau ngaji ke Benjeng. Benjeng itu Gresik, Mas. Mbak-mbak yang dari Gresik itu ayu-ayu loh, Wildan. Melok yang Benjeng ya. Ikhtalafa fiha ahlul Kufah. Ikhtalafa berbeda pendapat fiha tentang ada taubat atau tidak bagi pembunuh. Ahlul Kufah, penduduk Kufah. Fa'arahilat, lalu mereka berangkat OTW ila bin Abbas, menuju sowan kepada Ibnu Abbas. Fasa'alatuhu, kemudian penduduk Kufah bertanya kepada Ibnu Abbas anha, tentang ada taubat apa tidak. Faqala,
Lalu Ibnu Abbas mengucap, nazalat hadil ayatu, turun ayat ini, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Siapa yang membunuh orang mukmin sengaja, maka balasannya neraka jahannam. Hiya akhiru ma nazal. Ayat ini yang terakhir turun tentang kasus hukum. Wa ma nasakhaha. Wa ma nasakhaha. Dan tiada yang menasakhnya. Syai'un, satu ayat pun. Berarti berlaku fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Belum dinasah ini. Warawan Nasa'i anhu dari Sa'id bin Jubair. Sa'altu, saya bertanya, Ibnu Abbasin kepada Ibnu Abbas, hal liman qatala mu'minan muta'ammidan min taubah? Hal adakah liman, ada bagi orang min taubatin taubat, qatala dia membunuh mukminan orang mukmin lain muta'ammidan halih sengaja. Qala Ibnu Abbas menjawab, la tidak. Wa qara'tu, dan saya baca alaihi di hadapan Ibnu Abbas al-ayat allati fil Furqan, ayat yang ada di surat Al-Furqan, mana walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, orang yang tidak menyembah Tuhan lain. Berarti masih bisa dong masuk surga. Wong dia meskipun pembunuh, enggak menyembah selain Allah. Qala Ibnu Abbas menjawab, hadhihi ayatun makkiyah. Ini ayat turun di Mekah sebelum Nabi hijrah. Nasakhatha ayatun madaniyah. Dinasakh oleh ayat madaniyah yang turun setelah Nabi hijrah. Mana? Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Wa rawa Ibnu Jarir bi sanadihi, dengan sanadnya, an Salim bin Abil Ja'd qala kunna 'inda Ibni Abbas ba'dama kuffa basaruh. Adalah kami sowan ada di samping Ibnu Abbas setelah terhalang sakit matanya. Sepuh mungkin kena diabetes apa, matanya enggak bisa melihat, terhalang. Fa'atahu rajul, lalu datang kepada Ibnu Abbas si laki-laki. Fanadahu, laki-laki itu memanggil Ibnu Abbas. Ya Abdullah ibn Abbas, ma tara fi rajul qatala mu'minan muta'ammida. Apa fatwa panjenengan tentang seorang yang membunuh mukmin dengan sengaja? Faqala jazauhu jahannamu khalidan fiha. Terus wa ghadiballahu alaihi, terus wa la'anahu, terus wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Afara'aita in taba wa amana wa 'amila salihan tsumma ihtada. Bagaimana pendapat fatwa panjenengan jika orang itu bertaubat, beriman, beramal soleh, dan terus ikut hidayah, ikut petunjuk sunnah? Qala Ibnu Abbas, saqilathu ummuh. Semoga ibunya kehilangan dia. Apa maksudnya? Mate okon. Semoga ibumu kehilangan kamu. Berarti mate okon. Ya. Bahasa Arabnya malah saqilathu ummuh. Saqilatkah ummuk. Mate okon. Mate obisan. Wa anna lahu taubatu wal huda. Mana mungkin ada taubat baginya, ada hidayah baginya. Fa walladzi nafsi biyadihi laqad sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Demi Allah yang mana diriku ada di tangan kekuasaannya. Benar-benar aku mendengar Nabi bersabda, yaji'u yaumal qiyamah mu'allaqan ra'suhu bi ihda yadayhi. Dia akan datang di hari kiamat mu'allaqan sambil digantung ra'su kepalanya bi ihda yadayhi dengan salah satu dari kedua tangannya. Imma biyamini wa imma bisimali. Akhidan sahibuhu biyadihil ukhra. Temannya yang dibunuh juga memegang dengan tangan yang lain. Tashkhabu audajuh, mengalir menetes-netes darahnya. Khiyala arsyir rahman, di samping aras Allah yang maha rahman. Yaqulu, dia mengucap, ya Rabb sala abdaka hadha alama qatalani. Wahai Tuhanku, tanyakan pada hambamu ini, alama atas kesalahan apa qatalani dia kok membunuh saya. Jadi di hari kiamat ini dipotong sudah kepala temannya tadi, ya. Terus sambil dia pegang temannya, sowan menghadap Allah. Ya Allah, tanyakan, kenapa ini? Apa salah saya kok dia membunuh? Fama ja'a nabiyyun ba'da nabiyyikum. Sudah tidak ada nabi lagi datang setelah nabimu. Maka enggak ada yang bisa menasakh. Sudah enggak ada nabi lagi, enggak ada wahyu. Wala nazala kitabun ba'da kitabikum. Enggak ada turun lagi kitab setelah kitab Al-Quran ini. Udah, itu hukum terakhir. Pokok membunuh gak iso tobat wis. Ini Ibnu Abbas. Tapi wadhahabal jumhur ila anna taubatal qatil amdan maqbulah. Jumhur berpendapat bahwa taubat orang yang membunuh dengan sengaja itu masih diterima. Wastadallu, jumhur berdalil ala dzalika atas diterimanya taubat itu bi bid'ati adillah, dengan beberapa dalil. Nulakhisu, kami merangkum adillah itu fima yali, dalam penjelasan berikut ini. Awalan, yang pertama, innal kufra a'zamu minal qatlil amdi. Dosanya kafir musyrik itu lebih besar daripada dosanya membunuh sengaja. Fa'idha qubilatit taubatu anil kufri, fattaubatu anil qatli awla bil qabul. Maka jika taubat dari kufur saja bisa diterima, jika taubat dari kufur saja bisa diterima dengan masuk Islam, sungguh taubat dari pembunuhan awla bil qabul, lebih layak untuk diterima, lebih pantas untuk diterima. Sanian, yang kedua, innallaha la yaghfiru ayyusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni jika orang menyekutukan Allah. Mati dalam keadaan musyrik, enggak bakal diampuni. Tapi Allah mengampuni dosa selain musyrik, termasuk dosa pembunuhan. Ya, bagi siapa yang Allah kehendaki. Yadkhulu, masuk, fihi, dosa selain syirik yang masih bisa diampuni, al-qatlu, dosa pembunuhan, wa ghairuhu, dan yang lain. Tsalitsan, yang ketiga, firman Allah, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka tidak membunuh jiwa, nyawa
yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Cuma di akhir ayat ada kalimat illa man taba wa amana wa amila salihah faulaika yatubullahu alaihim. Kan gitu ya. Kecuali orang yang bertaubat, beramal saleh ya dan terus istiqomah sampai mati, maka Allah pun menerima taubat mereka. Wahya nassun fil bab. Dan ini nas ya. Nas enggak bisa dibantah. Rabi'an yang keempat, haditsus sahihain bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'an. Berbaiatlah kalian kepadaku, bai'an untuk tidak musyrik kepada Allah. Jadi enggak apa-apa Mas, orang dibaiat itu ya. Mas Hanan dibaiat juga enggak apa-apa. Dulu orang tidak musyrik saja juga dibaiat, enggak apa-apa. Ojo melarang baiatnya. Wala taznu, dan berbaiatlah untuk tidak zina. Wala taqtulu nafsallati haramallah illa bil haqq. Dan baiat tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, membunuh di medan perang. Timbang dipateni ya mending mateni wong perang Mas. Summa qala faman asaba min dzalika syai'an, barang siapa melakukan dosa-dosa itu syai'an sedikit, fa satarahullah, lalu Allah menutupinya, enggak konangan. Fahuwa ilallah, maka orang itu nasibnya terserah Gusti Allah. In sya'a afa anhu wa in sya'a azzabahu. Jika Allah mau, Allah memaafkan. Jika Allah mau, Allah mengazabnya. Tapi enggak harus diazab. Perkara ketahuan, ya kena kisos. Kalau ditutupi enggak ketahuan, terserah Gusti Allah. Khamisan yang kelima, hadis Muslim, hadis sahih Muslim, fi syakhsil ladzi qatala mi'ata nafsin. Tentang orang yang membunuh 100 nyawa. Di Riyadhus Shalihin ada awal-awal. Membunuh 99 orang. Lalu kepengen taubat, sowan kepada ustadz, kayaknya bukan ustadz NU. Nah, saya telah membunuh 99 orang. Hali min taubah, bolehkah aku taubat? Gak bisa. Gak mungkin dosamu diampuni. Pateni pisan ustadz. Ustadz kok kereng men pateni pisan. Sowan dilalah ketemu Kiai NU. Kiai Tangkelet. Apa? Kulo ni mateni wong 99. Sowan ustadz cek kerenge jere ora iso tobat. Tak pateni pisan nggih. Jadi genep 100. Kulo pengen tobat, lek mboten tobat kulo terus mateni tiyang niki mengke. Saman barang ya tak pateni. Faman yahulu bainaka wa bainallah. Tobat aja. Siapa yang bisa menghalangi kamu dengan Gusti Allah? Tobat aja. Tapi saya usul tinggalkan kampungmu. Tinggalkan tempat kos-kosan, pindah ning pondok. Kampungmu itu kampung jelek. Siapapun yang di situ yang dulunya baik, malah ketularan menjadi jelek. Lingkungannya enggak baik, pindah. Bertaubat, pindah ke tempat lain, hijrah. Ke pondok Gasek lah. Di tengah perjalanan mati, malaikat rahmat sama malaikat azab berebut. Katanya malaikat rahmat, ini milik saya ini. Meskipun pembunuh tapi sudah ada niat bertaubat. Kata malaikat azab, oh ini milik saya. Pembunuh dan masih berniat belum bertaubat. Ya. Dan dalam Islam niat itu ada harganya. Lalu Allah mengutus malaikat lain menjadi pengadil antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Sudah, podo malaikat itu gegeran.
Ya lah arek ngasek gegeran biasa. Ini malaikat kok sik gegeran. Apa? Ngene. Wis diukur. Kalau ternyata lebih dekat ke kampung tujuan yang baik, meskipun kacek sesibron sakilan, maka dia masuk golongan ahlul yamin. Kalau ternyata diukur masih lebih dekat ke kampung yang jelek, maka bagiannya malaikat azab. Diukur, Masya Allah podo, kacek sakilan tok. Kacek sakilan lebih dekat kepada desa yang baik. Akhirnya diterima taubatnya. Mateni wong 100 mas diterima taubatnya. Itu hadis sahih Muslim. Qala al-allamah as-Syaukani. Ini Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukani. Wal haqqu anna babat taubah lam yughlaq duna kulli asin. Yang benar pintu taubat itu enggak pernah ditutup bagi siapapun yang pernah bermaksiat. Ya, dibuka terus sampai hari kiamat. Bal huwa maftuh likulli man qasadahu. Akan tetapi pintu taubat terbuka bagi setiap orang yang menuju Allah. Wa ramat dukhula minhu, dan bermaksud ingin masuk sowan kepada Allah lewat pintu yang namanya pintu taubat. Wa idza kana syirku wa huwa a'dhamudz dzunub wa asadduha. Dan apabila kemusyrikan, padahal kemusyrikan itu dosa yang paling besar, dosa yang paling asad, paling berat. Itu saja tamhuhu taubah, bisa dihapus oleh taubat kepada Allah. Wa yuqbalu min sahibil khuruju minhu, dan dari pelakunya diterima upaya keluar dari maksiat itu, dari kemusyrikan. Waddukhul fi babi taubah, dan diterima upaya masuk lewat pintu taubat, padahal itu kemusyrikan. Fakaifa bima dunahu minal ma'asi, bagaimana mungkin tidak diterima dosa yang di bawah kemusyrikan, minal ma'asi allati min jumlatiha al-qatlu amdan. Segala jenis kemaksiatan yang di antara jumlah kemaksiatan itu membunuh dengan sengaja. Wallahu ahkamul hakimin waladzi yahkum baina ibadihi fima kanu fihi yakhtalifun.